Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalli alaihi Muhammadu aluh, wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Baik, di sini kami kelompok 7 akan melakukan interaksi tanya jawab seputar nahwu. Nah, baik di sini sebagai penanya pertama yaitu Mumiatul Mutahharoh dan saya sebagai yang menjawab yaitu Lutfi Alkanza. Baik, kepada Mumiatul Mutahharoh, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama untuk Lutfia. Pada bab jar majrur nomor 1, yaitu terdapat majrur bil harfi. Nah, di contoh tersebut yang menjadi hurufnya adalah. Baik, dalam contohnya tersebut yaitu kalimatnya marartu bizaidin. Maka yang menjadi hurufnya adalah huruf ba-nya. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa arti dari marartu bizaidin? Baik, marartu bizaidin yaitu artinya saya telah bertemu dengan Zaid. Pertanyaan yang ketiga, dalam contoh tersebut, mengapa tanda jar pada Zaidin menggunakan kasroh? Baik, mengapa dalam kata Zaidin itu menggunakan kasroh tanda jarnya? Karena Zaidin ini yaitu isim mufrad. Jadi tanda jarnya, alamat i'rab kasrohnya itu menggunakan huruf kasroh. Pertanyaan yang keempat, apa arti dari kalimat katabtu bil qalami? Arti dari kalimat katabtu bil qalami yaitu saya telah menulis dengan pena. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan mabni alal kasri? Yang dimaksud dengan mabni alal kasri yaitu harokat yang tidak bisa diubah atau tetap. Contohnya seperti huruf ba atau huruf-huruf jar yang lain, yaitu selalu berharokat kasroh. Walaupun ia bertemu dengan isim mufrad, isim jama, itu tetap berharokat kasroh. Karena mabni, tetap mabni alal kasri. Seperti itu. Ya. Baik, lanjut pertanyaan ke-6. Apa bedanya hamzah dengan alif? Bedanya hamzah dengan alif yaitu apabila hamzah itu berharokat, sedangkan alif itu yang tidak berharokat. Pertanyaan yang ke-7, apa maksud alamat i'rab dari anak yang terletak pada nomor 2, poin kedua? Baik, maksudnya adalah anak itu tetap berharokat sukun, namun berada di tempat rofa karena sebagai mubtada. Pertanyaan ke-8, pada kalimat ufilil goyah, mana harfu jarnya? Pada kalimat ufilil gholam, pada kalimat tersebut huruf jarnya yaitu huruf lamnya, yaitu yang berharokat kasroh jadi li. Ufilil gholam. Ya, ufilil golam ya, salah. Pertanyaan yang ke-9, maksud subjudul pada nomor 2, poin ketiga, al-muta'alliqu bismil fi'li adalah? Maksudnya yaitu majrur yang berhubungan dengan isim fi'il. Pertanyaan terakhir, ada berapa jenis huruf jar? Sebutkan. Huruf jar itu ada 2 jenis, yaitu huruf jar asli dan huruf jar tambahan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, alhamdulillah.
pertanyaan dari Mia telah disampaikan. Selanjutnya saya akan balik menanyakan seputar seputar nahwu kepada Mia. Nomor pertama yaitu dalam bab majrur bil idofah ada berapa macam idofah? Dalam bab majrur bil idofah terdapat 4 ya. Yang pertama idofah maknawiyah, yang kedua idofah lafziyah, yang ketiga al-khususiyah lil idofah lafziyah atau pengkhususan dalam idofah lafziyah. Yang terakhir taksimul idofah min haitsu takdiruha atau pembagian idofah secara takdir. Nah, pembagian idofah secara takdir ini ada 3. Yang pertama idofah lamiyah, yang kedua idofah bayaniyah, dan yang terakhir idofah zorfiyah. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan pengertian dari naat man'ut. Baik. Naat dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan keterangan sifat. Dan sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Kondisi i'rab naat mengikuti man'utnya. Jadi ketika man'utnya posisinya rofa, naatnya juga mengikuti posisi rofa. Begitu pula pada keadaan nasab dan jar. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berikan contoh naat tunggal dalam posisi rafa serta i'rabnya. Contohnya hadza Ahmadu as-solihu. Hadza di sini sebagai mubtada mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ahmadnya sebagai khobar mubtada fa innahu man'utun. Dan as-solihunya sebagai naat mufrad atau naat tunggal marfu'un lafzan li'anna man'utaha marfu'. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa itu taukid? Taukid itu kalimat yang menjadi penguat kalimat yang menjadi penguat kalimat sebelumnya dengan tanpa mengubah pemahaman dari susunan kalimat itu sendiri. Jadi singkatnya taukid itu kalimat penguat. Baik. Jadi taukid itu penguat ya guys. Lanjut pertanyaan kelima yaitu pada lafaz ja'a Zaidun nafsuhu au ainuhu. Manakah yang menjadi muakat dan muakitnya? Pada lafaz ja'a Zaidun nafsuhu au ainuhu, yang menjadi muakatnya yaitu pada lafaz Zaidun, sedangkan yang menjadi muakitnya yaitu pada lafaz nafsuhu. Next. Mengapa ketika muakatnya di posisi rafa, muakitnya juga di posisi rafa? Karena muakit akan mengikuti kata sebelumnya, yaitu muakat, dalam hal i'rabnya. Jadi, ketika muakatnya di posisi rafa, muakitnya juga di posisi rafa. Seperti itu. Baik. Lanjut, sebutkan macam-macam huruf athof. Macam-macam huruf athof itu ada banyak ya. Ada wawu, fa, summa, hatta, au, am, dan bal. Baik, next. Berikan satu contoh kalimat dari salah satu huruf athof beserta i'rabnya. Contohnya hadara at-talibu wal mudarrisu, yang artinya siswa telah datang lalu diikuti oleh gurunya yang datang.
Hadoro. Hadoro di sini sebagai fi'il madi, mabni alal fathih, dan at-talibu sebagai fa'il, wa huwa man'ut maktuf alaih marfu'un lafzon. Fa di sini sebagai huruf athof allati tufidu tartiba ma'a ta'kib mabni alal fathi. Al-madrasah sebagai maktuf marfu'un lafzon ala annahu tabi'i li matbu'ihi marfu'. Baik, lanjut. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah isim yang disusun dari wazan af'alu. Isim ini juga termasuk isim ghairu munsharif atau isim yang tidak dapat menerima tanwin. Next, yang terakhir, sebutkan amal-amal yang ada pada isim tafdil. Amal-amal yang ada pada isim tafdil itu ada dua. Yang pertama, merofakkan makmulnya yang menjadi fa'il. Dan fa'ilnya berupa domir mustatir. Dan yang kedua, fa'ilnya berupa isim dzohir. Dan yang kedua ini hanya sedikit ya, karena pada umumnya fa'ilnya itu berupa domir mustatir. Baik, alhamdulillah. Sesi tanya jawab kita telah selesai. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dari kami. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.